Jadi Abul Hasan al-Asy'ari memiliki 3 kondisi. Kondisi pertama berada di mazhab Mu'tazilah, kondisi kedua berada di mazhab Kullabiyah, dan yang ketiga di akhir hayatnya beliau kalau tidak salah bertemu dengan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kemudian beliau pun merubah mazhabnya menjadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau menulis buku namanya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian dalam buku tersebut beliau mengatakan, saya berada di atas mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi beliau sudah bertekad untuk mengikuti mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal berada di atas manhajus salaf. Dan beliau sudah berusaha secara garis besar beliau kembali merujuk kepada manhajus salaf, namun ada sebagian yang beliau belum mampu untuk rujuk karena masih ada syubhat yang bercokol di kepala beliau rahimahullahu taala. Makanya ini kan suka jadi senjata si Wahabi. Si Wahabi mah begini ya, mereka mah. Semua imam-imam yang masyhur Asy'ariyah Maturidiyah, mereka pasti bilang di akhir hayatnya jadi Wahabi. Jadi Mujasim itu. Ya, Imam Abu Hasan al-Asy'ari ada 3 fase. Fase pertama itu fase Mu'tazilah, fase kedua itu fase kita. Ya, Ahlus Sunnah itu fase Aristotelian. Yang ketiga fase salafus soleh. Kita bilang begini, siapa yang lebih tahu kepada Abul Hasan al-Asy'ari itu? Apakah Wahabi atau murid-muridnya? Yang murid-muridnya lebih tahu. Kita itu yang mengikuti jalannya Imam Asy'ari itu lebih tahu tentang Imam Asy'ari daripada mereka. Mereka bilang seperti itu. Imam Ghazali tobat juga. Semua dibilang kayak gitu. Ya. Nah, Oke lah, terserah kamu lah begitu ya. Itu terjadi pada kenyataan begitu. Cuman apakah karena mereka itu menjadi mujasimah terus kamu juga mau jadi mujasimah? Iya kan? Makanya kita itu sebetulnya, kata Syekh Said Fadah begini. Sebetulnya tatkala kita itu berasy'ariyah Maturidiyah, masalah utamanya bukan pada Imam Asy'arinya dan bukan pada Imam Maturidinya, tetapi pada hujah yang mereka bangun. Jadi andai kata Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sebagaimana yang disangkakan oleh Wahabi itu menjadi mujasim, kita mah nggak bakalan ikut, ya udah itu biarin mereka aja begitu. Karena hujah yang qat'i menyatakan bahwa Allah itu bukan jisim, tidak terkena oleh arah. Di dalam taklik disebut begini, qala Hujjatul Islam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin wa dhannu bi Ahmad ibn Hanbal annahu alima annal istiwa laysa huwal istiqrar wan nuzul laysa huwal intiqal walakinnahu mana'a min at-ta'wili hisman lil lubab wa ri'ayatan li salahil khalqi thumma qala wala ba'sa bi hadza zajri. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan sangkaan terhadap Imam Ahmad bin Hanbal bahwa beliau itu mengetahui istiwa itu bukan istiqrar, nuzul bukan berpindah, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal itu mencegah dirinya dari mentakwil. Nah, jadi tidak mengatakan itu saja, tapi beliau itu tahu yang namanya turun itu bukan pindah. Jadi Allah itu nuzul. Apakah nuzul bimaknal intikal? Bukan. Itu kan nanti kelazimannya ditanyakan. Ya, kita tanyakan sama Wahabi nih. Apakah Allah itu nuzul dalam pengertian kalau diterjemahkan itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir? Mereka kan mengatakan nuzul tuh, mereka mengatakan turun. Nah kita tanya, turunnya ini pindah atau bukan? Kalau turunnya ini pindah, itulah mujasimah. Kalau turunnya ini bukan pindah, oke. Yang kedua, kalau bukan pindah, itu gerak atau bukan? Kata mereka gerak, itulah mujasimah. Kalau kata mereka bukan gerak, ya udah berarti kita sama mereka sama begitu, nggak ada perbedaan. Cuman kita tatkala membahas nuzul, itu langsung dibahas lawazim yang mustahilnya dinafikan. Mereka mah tidak. Jadi di dalam menjelaskan kepada orang awam, mereka itu tidak lengkap, nggak komplit. Kalau mau bilang Allah itu turun sepertiga malam terakhir, bukan pindah. Turun bukan bergerak. Ya, di arsy bukan tempat begitu. Kalau mau lepas dari tuduhan tajsim. Kalau lawazim jisimnya itu diikror, maka itulah hakikat mujasimah.